Pemirsa, belum lama ini Ahmad Moon Ji-sun atau yang diakrab disapa Ji-sun berhasil meraih gelar Doktor S3 di salah satu universitas di daerah Amerika Serikat. Dulunya ia merupakan seorang penggembala sapi dan kuda, dan dalam pidato di hari wisudanya pun ia tengah viral di berbagai jejaring media sosial dan berhasil mengunggah hati masyarakat Indonesia. Pidato Ahmad Moon Ji-sun, penerima gelar Doktor S3 di North California, Amerika Serikat, menggugah masyarakat Indonesia. Sebab ia tidak malu menceritakan kisah hidupnya sebagai seorang anak penggembala sapi dan kuda asal Lombok yang sukses meraih pendidikan di negeri orang. Thank you so much. I think there's no words to describe how happy I am today. Coming from Indonesia, a small village in a little island called Lombok. As a kid, I grew up looking after animals, horses, ponies, and cattle. I did not know whether I would end up having a PhD someday later in my life. I did not know how to speak English. But today is the proof that hard work and perseverance results in something better and better, results in something that you would never imagine in your life. Thank you so much. Dengan masa adaptasi yang tidak mudah, Ji-sun berhasil dan dinyatakan lulus dari jurusan Animal Science dengan menyelesaikan disertasinya yang membahas efek negatif obesitas pada kuda. Tesisnya tersebut bahkan dianggap inovatif dan bermanfaat oleh dosen pembimbingnya. But I have friends who are my family. They're back there. Thank you for providing your shoulders to cry on when I'm down. I know this is not a manly thing to cry, but I like to cry. Ahmad Moon Ji-sun lahir, tumbuh, dan besar dengan latar belakang peternakan. Sejak kecil, ia sudah ikut menjalankan peternakan milik orang tuanya di kampung halamannya di Lombok, Nusa Tenggara Barat, sebagai penggembala kuda dan sapi. Usai lulus SMA, Ji-sun kemudian mengambil gelar S1-nya pada tahun 2017. Selama menempuh pendidikan di luar negeri, Ahmad Moon Ji-sun rajin mengikuti lomba-lomba karya ilmiah. Dari situlah, kemudian Ji-sun mendapatkan beasiswa Indonesia Endowment Fund for Educational di Universitas Mataram. Berbekal beasiswa dari LPDP, ia kemudian melanjutkan studi S2-nya di University of Queensland, Australia, dan berhasil meraih gelar master pada jurusan Equine Science atau ilmu tentang kuda. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung langsung dengan sambungan Zoom bersama Ahmad Moon Ji-sun sebagai peraih gelar doktor di salah satu universitas di Amerika Serikat. Kita langsung sapa narasumber kita. Selamat dini hari ya, berarti di sana ya. Saat ini di Indonesia sedang siang hari. Apa kabar Mas Moon Ji-sun? Saya panggilnya Ji-sun ya. Apa kabar? Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mas Andrew. Alhamdulillah kabar baik. Selamat pagi. Selamat dini Luar hari. biasa. Baik, sebelumnya kami mengucapkan selamat kepada Mas Ji-sun yang telah meraih gelar doktornya ya dari Carolina ya, University di sana, salah satu universitas di Amerika Serikat ya. Ini boleh kita apresiasi sekali yang mendalam ya, anak bangsa yang bisa meraih doktor di negeri orang. Tadi di pidatonya kalau kita lihat juga mirip sekali sekilas dengan Barack Obama. Ini apakah Mas Ji-sun juga ngefans dengan Obama? Betul, jadi salah satu yang menginspirasi saya untuk kuliah ke Amerika itu adalah Barack Obama ya. Secara tidak langsung karena saya melihat banyak videonya waktu itu, jadi paling tidak pada tahun 2014 ya. Sejak tahun 2014 saya sudah mulai banyak menonton videonya Barack Obama, terutama waktu pidato ya
Dan salah satunya waktu itu saya masih ingat pidatonya Obama tahun 2008 di Arizona State University. Hmm. Apa saat itu kata-kata dari Barack Obama yang menjadi inspirasi untuk Mas Jisun? Ya ada satu sih yang saya highlight dari, salah satunya yang saya highlight dari video itu, ya katanya Obama, no matter how much you've done and how successful you've been, there is always more to do and always more to learn and always more to achieve. Katanya. Paling Hmm. tidak, ya Obama mengatakannya seperti itu. Gitu. Jadi uh, seberapa sukses, seberapapun suksesnya kita, seberapapun suksesnya Anda, selalu masih ada hal lebih yang perlu kita lakukan, selalu masih ada hal lebih yang mesti kita raih. Hmm, baik, jadi kita harus tetap bisa mengimprove diri kita lagi ya, agar kita terus bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Luar biasa sekali. Kita membahas pidato yang tadi di tayangan ya, kita membahasnya sedikit demi sedikit, baru kita akan masuk bagaimana cara meraih gelarnya. Tadi di pidato disebutkan bahwa ada beberapa teman yang sangat mendukung, bahkan meminjamkan pundaknya untuk menangis Mas Jisun sendiri ya. Mas Jisun saat sedang down, ada teman-teman yang mendukung, bahkan meminjam pundaknya untuk Mas Jisun menangis saat Mas Jisun sedang down begitu. Ini boleh diceritakan Mas, memang seberapa besar tantangannya, kemudian seberapa besar effortnya untuk beradaptasi di negeri orang, terutama juga dengan bahasa, karena kan ini menjadi sesuatu yang menjadi hambatan sekali ya. Dan budaya juga Indonesia dengan Amerika tentu sangat berbeda. Bagaimana Mas melewati semua itu? Betul, memang yang saya maksudkan menjangan pundak itu ya adalah di mana mereka itu selalu ada. Um, jadi tantangan untuk mahasiswa internasional itu memang barangkali beragam. Ada yang tantangan bahasa, ada yang tantangan komunikasi dan seterusnya. Tapi memang kalau untuk saya pribadi, jadi yang paling uh, berat itu adalah di akhir 2021 waktu itu. Jadi justru di ujung perkuliahan saya. Gitu. Mhm. Jadi di situ ada masalah pribadi, kemudian masalah personal, ditambah lagi dengan masalah akademik, di mana waktu itu um, seolah ada yang membuat advisor saya sebetulnya nggak kecewa, cuma saya takut dia kecewa gitu karena ada sesuatu. Jadi rasanya masalah itu datang bertubi-tubi dari berbagai arah gitu. Jadi ya perlariannya adalah tentunya saya lari ke teman-teman gitu. Jadi Mhm. ya mereka selalu memotivasi bahwa it's not worth to stop, kemudian just keep going gitu. Jadi dan tentunya peran mereka itu tidak cuma di satu titik atau point in time gitu. Ya mereka selalu ada, mereka selalu hadir ya sejak tidak cuma waktu saya S3, tapi peran penting teman-teman saya itu juga memang sudah ada di situ sejak saya S1, S2 dan sampai kemudian saya bisa menyelesaikan S3. Mhm. Dan tentunya sebagai penyemangat, kemudian karena saya orangnya sosial, ekstrovert, jadi saya dimanapun dan kapanpun saya ketemu teman, itu insya Allah pasti akan ke recharge gitu. Jadi walaupun kadang nggak perlu membahas tentang persoalan yang saya hadapi, yang penting ketemu teman, ya udah, bikin aja a lot of giggles, Mhm. kemudian canda tawa dan seterusnya gitu. Dan kadang-kadang di situ juga secara tidak langsung nemu solusi, nemu ide, nemu uh, apa namanya uh, something that I didn't expect to find out gitu. Ya tentunya mereka juga saking care-nya dengan saya, ya sering membuat kadang-kadang surprise nggak cuma apa waktu ulang tahun, tapi kadang-kadang ya salah satunya saya pernah kehilangan sepeda waktu Mhm. S3 kemarin.
Eh, ya karena waktu itu main apa namanya mode of transportation yang saya pakai waktu itu adalah sepeda supaya cepat gitu. Eh, dan satu saat hilang sepeda saya. Cerita ke teman-teman saya, ternyata dibelikan sepeda baru gitu. Hmm. Jadi ya maksud saya hal-hal seperti itulah yang membuat saya kagum dan sangat bersyukur mempunyai mereka gitu. Hmm. Baik, jadi ini yang saya ambil adalah perlunya support system ya, karena kita tidak bisa berdiri sendiri untuk maju, untuk berkembang. Untuk itu perlu ada support system, orang-orang yang mendukung kita agar kita bisa lebih meningkat lagi kepribadiannya, bisa bertambah lagi ilmunya, dan seperti Mas Jisun hari ini ya, luar biasa. Salah satu disertasi atau disertasi yang Mas Jisun angkat adalah tentang obesitas ya, kasus atau dampak obesitas pada hewan khususnya adalah kuda. Dan ini menjadi sebuah inovasi baru bahkan yang menjadi daya tarik juga bagi dosen pembimbing. Nah ini sebetulnya seperti apa disertasinya dan kenapa mengambil isu ini Mas Jisun? Tapi ditahan dulu Mas, kita akan bahas usai jeda. Baik pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Mas Jisun. Mas Jisun melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya. Saat meraih gelar doktor, disertasi yang diambil adalah isu dampak obesitas pada hewan, khususnya kuda ya. Mengapa mengambil isu ini untuk disertasi sehingga disertasi Mas Jisun juga menarik ya, menjadi daya tarik bagi para dosen atau penguji di sana, di Amerika? Betul Mas Andrew. Alasannya adalah bahwa obesitas itu pada umumnya kan memang berpengaruh negatif pada kesehatan dan performa kuda dan performa hewan gitu. Nah, sementara pada dunia perkudaan kalau kita lihat kuda-kuda show itu banyak yang dibiarkan gemuk, sebetulnya terlalu gemuk. Mhm. Tapi ada sangkaan bahwa mereka itu sengaja dibiarin gemuk. Jadi kita pengen lihat nih eh, parameternya apakah kuda-kuda itu memang benar-benar gemuk, kemudian ya kita survei, kita ambil darahnya, kemudian kita survei juga juri-jurinya. Ternyata memang eh, ada indikasi bahwa juri di bidang eh, equestrian atau show horses gitu, Mhm. itu banyak yang ada kecenderungan bahwa mereka itu cenderung memprefer yang lebih gemuk gitu. Sementara obesitas itu berbanding positif, berbanding lurus dengan kejadian isu-isu metabolik seperti equine metabolic syndrome, kemudian ada insulin resistance gitu, kayak kayak mirip diabetes gitu. Jadi Baik. it's not good for horses, tapi ternyata in fact in reality Mhm. it occurs a lot to some extent gitu. Baik, jadi itu tidak baik untuk kesehatan kudanya itu sendiri ya. Baik membahas hewan, terutama kuda. Ada beberapa foto atau video yang kita akan tampilkan di layar yang akan mengingatkan memori Mas Jisun nih. Kita tampilkan di layar. Nah, nah ini video Jisun sedang berkuda. Ini boleh diceritakan Mas Jisun, sepertinya seru sekali ya. Ini saat kapan dan momen ini itu sedang apa Mas Jisun di pantai terus naik kuda bersama teman-teman? Jadi ini memang tahun lalu ya, waktu saya pulang untuk penelitian di NTB. Jadi saya sempat ada conference di Swedia waktu itu bulan Juni. Kemudian awal awal Juli itu saya pulang ke Indonesia melakukan
satu penelitian tentang kuda pacu di situ. Ya jadi sempat ikut adik-adik gitu ya. Ini semua adik-adik saya sebagian besar. Hmm. Jadi kita bawa kuda-kudanya ke pantai supaya ya tidak cuma buat having fun, tapi kuda-kudanya juga bisa olahraga di situ, bisa kita bawa renang ke pantai gitu. Hmm, baik. Jadi kuda atau hewan itu juga perlu dijaga kesehatan mentalnya karena mereka juga sama seperti kita ya, makhluk hidup yang memiliki nyawa. Betul, betul. Mhm. Baik, kan hewan ada begitu banyak ya Mas di dunia ini, di bumi ini. Mengapa memilih kuda menjadi salah satu hewan yang Mas Jisun paling favoritkan? Karena saya rasa saya sudah ada attachment dengan kuda. Jadi sejak kecil itu kita dikasih tanggung jawab untuk merawat kuda dan sapi. Jadi karena most of the time juga yang kita rawat lebih fokus itu adalah kuda karena kita persiapkan untuk pacuan, kemudian kuda-kudanya juga kita mesti you need to spend a little bit more time supaya kuda-kudanya well behave, Mhm. supaya mereka juga terbiasa berinteraksi dengan kita, jadi mereka lebih manut. Uh, ya sejak saya kecil, SD, SMP, SMA itu emang sudah banyak berinteraksi dengan kuda dan kita dengan adik-adik saya itu kita biasanya dikasih di-assign masing-masing paling tidak satu kuda gitu yang akan kita fokus rawat gitu. Jadi kita kayak berkompetisi nih kuda siapa yang paling good looking, kemudian yang cepat larinya, terus eh, ya kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan kuda kayak Mhm. nyabit rumput dan seterusnya itu jadi selalu menjadi memori yang indah buat saya. Yang itu kemudian menyebabkan ya insya Allah I'll dedicate all my life untuk bergerak di bidang ini gitu. Oke. Jadi memang dari keluarga ya sudah ditanamkan juga untuk bisa mencintai hewan, khususnya kuda ya, karena diberikan dari orang tua, difasilitasi juga oleh orang tua adalah hewan kuda. Nah, berbahas tentang kuda, karena dari backgroundnya inilah yang membuat Mas Jisun akhirnya memutuskan untuk kuliah di ilmu tentang perhewanan ya, Animal Science. S1-nya kalau tidak salah itu peternakan di Mataram, NTB, kemudian S2 di salah satu universitas Queensland, Australia. Dan S3 yang baru-baru ini saja didapatkan gelar doktornya dari salah satu universitas di Carolina ya, di NC. Luar biasa sekali. Lalu bagaimana Mas Jisun tanggapan dan juga perasaan orang tua ketika anaknya berhasil ya meraih gelar doktor di negeri orang? Alhamdulillah orang tua sudah bilang sangat senang, bahagia dan bangga dan tentunya itu juga has been a long process gitu. Jadi orang tua menyaksikan perjuangan saya, kemudian sejak sekolah, kemudian kuliah S1, S2 dan S3 gitu. Dan tentunya peran mereka juga sangat penting dalam hidup saya. Salah satu motivasi saya terbesar adalah di mana saya ingin membahagiakan orang tua saya. Ya mimpi saya paling besar adalah saya harus sukses sebelum orang tua saya menua gitu. Hmm. Cuma memang ada banyak dukungan dari orang tua yang saya dapatkan, tidak cuma sebelum saya sekolah, tapi juga di saat saya menjalankan studi sampai kemudian saya menyelesaikan. Ada satu poin di mana waktu saya baru balik dari Australia dulu, saya ditanya sama orang tua saya, sama ayah saya, Mhm. jadi ini rencananya apa katanya. Saya bilang saya mau kuliah ke Amerika karena saya panggil abah, saya mau kuliah ke Amerika bah gitu. Mhm. Eh, Mohon doanya gitu. Jadi di hari yang sama malamnya itu ada ini kan orang tua saya ada ceramah di satu tempat dan minta doa ke jemaah gitu. Ini mohon doanya anakmu ini bakal
baru balik dari Australia dan bakal berangkat ke Amerika untuk S3. Nah, waktu itu saya juga kaget yang hadir di situ. Mhm. Ini baru saya bilang rencana, belum daftar beasiswanya belum, kemudian belum ada yang jelas, tapi udah dimintain doa dan diumumin mau berangkat gitu. Jadi Hmm. alhamdulillah ya itu adalah doa dan ternyata it came true gitu. Oke, luar biasa sekali. Jadi orang tua juga bisa menjadi kunci kesuksesan untuk anak-anaknya ya. Karena sekali lagi saya garis bawahi S1 Mas Jisun di Mataram di NTB itu beasiswa. S2-nya di Queensland, salah satu universitas di sana itu juga beasiswa dan S3-nya di Carolina di NC itu juga beasiswa. Luar biasa sekali. Kami sangat mengapresiasi. Mas, ini bagaimana sebetulnya caranya? Atau pesan dari Mas Jisun untuk pemirsa di rumah, terutama anak-anak muda kita, bagaimana kiat-kiatnya agar kita bisa tembus ya, kita bisa mendapatkan beasiswa hingga ke luar negeri? Barangkali ada satu hal yang unik tentang perjalanan saya, di mana pilihan untuk kuliah ke luar negeri itu seolah menjadi pilihan di mana saya tidak punya pilihan lain gitu. Itulah satu-satunya pilihan waktu terutama ketika saya baru selesai kuliah di Universitas Mataram gitu. Nah, bagaimana caranya? Saya tidak mau tahu bagaimana caranya, eh, dan maksudnya saya tidak care tantangannya seperti apa, how impossible it was gitu. Yang jelas saya punya keyakinan bahwa saya bisa gitu. Hmm. Bahkan di di awal waktu di mana saya begitu wisuda di pos peternakan Unram dulu, saya nggak bisa daftar karena kekurangan bahasa Inggris, TOEFL score gitu. Mhm. Ya akhirnya saya masih punya kepercayaan. Saya coba belajar sendiri, ya ternyata dipertemukan dengan beberapa beasiswa yang menyediakan pelatihan bahasa Inggris. Barangkali itu adalah cara Tuhan menjawab semangat dan doa Mhm. saya untuk kuliah gitu. Yang kalau saya simpulkan, satu-satunya tips untuk mendapatkan beasiswa itu adalah dengan cara mendaftar gitu. Jadi targetnya bagaimana supaya kita masuk pintu beasiswa itu, yaitu bagaimana supaya kita bisa mendaftar. Nah, cari tahu beasiswanya apa, kemudian target dari beasiswa itu apa, kemudian persyaratannya apa, kira-kira yang sudah bisa kita penuhi yang mana aja, yang belum mana aja. Kalau yang belum misalnya biasanya yang paling sering jadi kendala kita orang-orang atau anak-anak muda Indonesia itu adalah kendala bahasa. Mhm. Baik. Nah, buat saya akan sangat sia-sia gitu ketika ada banyak peluang beasiswa, tapi Mhm. kita tidak mau menyebutnya gitu. Baik. Ini ada pintu yang kebuka gitu. Ayo, Mhm. harus ke sini gitu. Ya kalau kita nggak bergerak ya nobody's gonna do anything for you Hmm. gitu. Baik. Kitalah yang harus bergerak. Baik, jadi kita yang harus bergerak, tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mau berusaha dan berjuang untuk mendapatkannya. Terima kasih Mas Jisun telah berbagi inspirasi bersama kami di Halo Indonesia. Salam hangat, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Andrew. Pemirsa, usai jeda, kami masih memiliki berbagai informasi menarik dan inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.